Oke lah, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Pembunuh dan perampok seorang pengusaha kerupuk di Palembang, Sumatera Selatan ini diringkus oleh pihak kepolisian. Alif, marga apa? Jadi setelah 1 pekan pengejaran tim gabungan Jatan Ras Polda Sumsel dan Satreskrim Polrestabes Palembang akhirnya meringkus pembunuh dan perampok seorang pengusaha kerupuk. Pelaku merupakan DS, warga Kecamatan Pelaju. Polisi berhasil meringkus pelaku di tempat persembunyiannya di Kota Bandung. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa senjata tajam, pakaian korban, linggis, dan juga handphone milik korban. Polisi menyebut motif dibalik pembunuhan serta perampokan ini karena pelaku sakit hati diusir korban saat melamar pekerjaan. Pelaku yang sehari-hari selalu membawa senjata tajam langsung menebas korban hingga tewas. Pelaku pun terancam pasal 338 KUHP dan 365 KUHP dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Dan untuk lebih mendalami kasus ini, kami mengajak Anda untuk berbincang langsung dengan Kapolrestabes Palembang. Bergabung bersama kami Kombes Pol Haryo Sugihartono. Selamat pagi, Pak Kapolres. Selamat pagi, Mas. Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada kami secara rinci bagaimana runutan awalnya ketika kejadian tersebut. Apakah memang trigger utamanya hanya karena sakit hati saat itu, Pak? Baik, dapat kami sampaikan kepada seluruh pemirsa bahwasanya benar pada tanggal 26 November tahun 2025, tepatnya hari Selasa di pukul 19.20, telah terjadi tindak pidana atau peristiwa pembunuhan disertai dengan perampokan atau pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korban almarhum saudara Dharma meninggal dunia di tempat. Demikian juga istrinya, yaitu saudara Yeni Suwandi, mengalami luka sayat di lehernya, yang pada akhirnya alhamdulillah seiring dengan peristiwa yang terjadi, kami berhasil memberikan tindakan pertama, pertolongan kepada korban. Ya, Pak Kapolres, tersangka sudah kita lakukan penangkapan. Baik, tersangka sudah diamankan oleh pihak kepolisian. Pak Kapolres, kalau berbicara motifnya memang karena sakit hati saja saat korban ini melamar pekerjaan, kemudian maksud kami saat pelaku melamar pekerjaan kemudian diusir oleh korban. Dan kabarnya pelaku ini sehari-hari membawa senjata tajam. Memang apa sebelumnya pekerjaan pelaku kok sampai membawa senjata tajam dalam kesehariannya? Benar, Mbak. Jadi motifnya sebenarnya bukan untuk mencari pekerjaan, memang niatnya tuh ingin melakukan pencurian. Namun karena seiring dengan pengamatan yang ada, termasuk ruko yang menjadikan salah satu bentuk pengamatan yang bersangkutan, ketika melihat ada sebuah ruko milik saudara almarhum Dharma, teringat pada masa lalu pernah meminta pekerjaan pada yang bersangkutan, saudara Dharma. Kemudian seiring yang ada waktu tanggal 26 malam itu juga, karena yang bersangkutan sudah melakukan pengamatan dan penggambaran di lokasi sekitar ruko tersebut, kemudian menjumpai Dharma yang notabene sekembali dari kantor, kemudian seketika disamperi di depan teralis rukonya tersebut ketika ingin masuk di rukonya tersebut. Kemudian sesaat sejenak ada pembicaraan antara kedua belah pihak dan yang bersangkutan ingin meminta pekerjaan kembali karena sebelumnya pernah berjumpa dan meminta hal yang sama. Namun spontan diberikan jawaban kepada saudara Dharma bahwasanya tidak ada, atau bahasa paling banyak katik, jauh-jauhlah. Niat inilah yang kemudian muncul karena merasa ada bahasa yang menurut dia menyinggung, akhirnya spontan melahirkan sebuah cerita yang berbeda, ingin melakukan tindakan pembunuhan. Kemudian ketika saudara Dharma ingin masuk di rukonya pada saat membuka teralis dan berhasil membuka teralis, saudara Dharma
Seiring dengan ketika yang bersangkutan sudah memasuk di tralis tersebut dan membalikkan badannya untuk mengunci kembali, namun pihak tersangka berhasil masuk seiring di belakangnya dan sambil mencekik leher daripada korban. Disitulah awal daripada peristiwa yang terjadi, yang pada akhirnya tersangka berhasil menjatuhkan korban, kemudian melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji tersebut, yaitu melakukan pembunuhan. Oke, dari pengembangan polisi, informasi yang didapatkan seperti apa sampai akhirnya ini pelaku bisa diamankan di Kota Bandung begitu, Pak? Baik, seiring dengan peristiwa yang terjadi, kami tidak berhenti. Kami segera melakukan identifikasi dan olah TKP di tempat kejadian perkara. Pada awalnya kami mengalami kesulitan karena kami belum terbantukan di tempat lokasi tersebut sebuah petunjuk dari kamera pengawas. Namun seiring daripada cerita tersebut, pada hari berikutnya, hari Rabu, kami menemukan orang-orang yang dicurigai di sepanjang jalan pada malam hari itu, orang-orang yang melintas menuju ke arah ruko tersebut. Dan seiring hari yang ada, kami berhasil menemukan jejak atau petunjuk berupa sidik jari, identifikasi yang ada ketika tersangka ingin melarikan diri. Kami menemukan sidik jari di sebuah tralis karena tersangka cukup lihai untuk mengelabui petugas, menghilangkan jejaknya. Dan tanpa disadari, tersangka meninggalkan sebuah jejak sidik jari di sebuah tralis di lantai 1, di tempat di mana yang bersangkutan ingin melarikan diri namun tidak bisa. Disitulah kami mencoba mengidentifikasi dan ternyata ada beberapa sidik jari yang ada di TKP tersebut di mana yang bersangkutan ingin melarikan diri namun tidak berhasil, dan kemudian kami padukan dengan beberapa kamera pengawas yang ada di sekitar jalan tersebut pada jam J-nya, menjelang jam J-nya, dan akhirnya kami bisa mengidentifikasi wajah seseorang tersebut Pelaku. tentunya melalui peralatan yang sudah ada. Demikian, Pak. Baik. Terakhir, pasal berapa yang akan dikenakan dan sanksi hukumannya seperti apa, Pak? Tentunya saat ini kami masih merangkumkan untuk sementara pasal pembunuhan dan atau penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang dan lukanya seseorang. Tentunya dengan ancaman pidananya adalah 15 hingga 20 tahun. Dan tentunya dengan pemberatan yang bersangkutan adalah residivis, di mana pada tahun 2016-2017 pernah terlibat pada aksi perampasan di sebuah mal di Kota Palembang dan sudah mendapatkan vonis 1 tahun 7 bulan. Dan tentunya ini menjadikan sebuah pemberatan peristiwa yang berulang untuk para tersangka tersebut. Baik, terima kasih banyak Kombes Pol Haryo Sugihartono, Kapolres Tabes Palembang sudah berbagi informasi dan waktunya pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas kembali.